Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan rencana kita bahwa siang hari ini kita akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Tiaulia dengan Bapak siapa? Sarbani ya. Jadi kita akan melakukan wawancara tentang bagaimana Bapak selaku Kepala Sekolah SMP Tiaulia, bagaimana pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan yang keputusan-keputusan itu terdapat dilema etika yang menurut Bapak ketika mengambil keputusan tersebut mengalami dilematis dan sulit untuk memutuskan. Langsung saja Pak, di sini ada panduan pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak ya. Jadi selama ini ya Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi sebuah kasus dilema etika. Ini kasus namanya dilema kan? Ya, betul. Mempunyai pilihan yang sama-sama harus ditimbangkan masa-masa dan matang-matang. Ya. Kasus sama-sama baik dan sama-sama baik. Ya. Baik, benar. Nah, betul. Jadi tadi kita harus mengidentifikasikan bagaimana kasus ini. Apakah kasus ini berdampak baik untuk sekolah, berefek baik untuk siswa, Betul. atau kasus ini nantinya kita pastikan berjalan stop hanya sampai di situ. Itu harus kita identifikasi. Kemudian kasus itu kita lihat juga apakah kasus itu ringan, sedang, Ya. atau kasus itu berat. Ya. Itu harus kita identifikasikan bagaimana kasus ini dari efeknya, yang berefek ke siswa, ke sekolah, dan pastikan kasus itu di stop. Ya, bagus sekali ya cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya. Jadi bagaimana dampaknya terhadap siswa ya. Nah, selama ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Silakan Pak. Iya. Kasus itu di setiap sekolah pasti ada. Ya. Setiap sekolah itu pasti punya kasus yang berbeda. Ya. Itu sekolah kami alhamdulillah menerapkan SOP. Ya. SOP itu standar prosedur prosedur. Dari SOP ini kasus itu kembali kita tadi identifikasikan ringan, sedang, atau berat. Ya. Kalau kasus itu misalnya dilema etika ya. Ya, dilema etika. Etika itu kasus itu cukup diputuskan di wali kelas, maka wali kelas cukup memutuskan. Kemudian kalau seandainya wali kelas itu tidak bisa memutuskan, maka naik lagi ke bersama dengan maka siswa. Maka bersama-sama kemudian seandainya tadi kasus itu berefek nih, biasa siswa nih dilema kan, Ya. siswa, maka kita rembuk bersama-sama wali kelas, kasis, kepala sekolah, dan guru yang mempunyai pengalaman sebelumnya dalam memecahkan masalah. Lalu kita banyak pandangan, banyak wawasan, dan banyak masukan. Karena itu dilema kan, jangan sampai siswa merasa dirugikan. Luar biasa Pak ya pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini ya. Jadi ada tahapan ternyata Pak ya. Ada yang kasus ringan, kasus sedang, berat ya. Cara pengambilan keputusan Bapak juga luar biasa. Nah, selanjutnya nih Pak, ketika Bapak sudah menerapkan langkah-langkah tersebut, nah tentunya ada tantangan ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan tersebut. Nah, coba ceritakan Pak, tantangannya apa aja? Tantangan itu pasti ada. Ya. Karena tantangan itulah yang membuat kita terus belajar kan, semakin dewasa, semakin bijaksana kita dalam memutuskan. Jadi tantangan biasa manusia itu ada yang puas, ada yang tidak puas. Ya. Jadi kasus ini, tapi yang kedua tantangannya tentunya tantangan kita tidak bisa mengantisipasi kasus itu kapan terjadi lagi, dan apakah kita tidak bisa memastikan apakah kasus yang sama itu tidak terulang lagi. Tapi tadi dengan SOP, maka SOP tadilah yang menjadikan kita selalu
sesuai dengan kebutuhan zaman, Ya, siswa yang masuk, Ya, dan betul. lingkungan yang Ya. jadi tantangan yang ketiga, tantangan yang ketiga tentunya kita berkendali dengan sekolah kita kan baru, Ya. sarana dan prasarana Ya. yang kurang mendukung terjadinya proses itu dengan baik. Terus rupanya banyak sekali tantangan ya Pak ya. Bagaimana tantangan ini bisa Bapak hadapi dan bagaimana tantangan ini bisa Bapak selesaikan dalam langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusannya. Nah, apakah selama ini Pak Bapak memiliki jadwal khusus untuk melaksanakan atau menyelesaikan kasus-kasus tertentu Pak? Ada atau kasus itu langsung diselesaikan secara langsung atau bagaimana Pak? Silakan. Tadi kan kita mengidentifikasikan ada 3 kasus, Ya, ringan, sedang, dan berat. ya, Kalau ringan, ini seolah dalam SOP kita fokuskan wali kelas dan siswa. Ya, dari wali kelas dulu. Siswa. Kemudian kalau sedang, maka kita melibatkan Kopassis dan siswa, kita libatkan juga BK. Ya, betul. Kemudian seandainya kasus ini berat, maka kita memerlukan waktu yang lebih lama, misalnya 3 hari. Ya. Kita harus mencocokkan antara waktu orang tua siswa, kita, guru Kopassis dan BK itu, dan yang terlibat, lingkungan yang terlibat dengan adanya kasus. Itu perlu diklopkan waktunya. Kita, Iya, betul. tapi waktunya jangan lebih daripada 3 hari. 3 hari. 3 hari. Biasa. Karena semakin cepat kasus itu selesai, maka semakin baik efeknya untuk siswa yang Iya, bersangkutan. betul Bu. Ya, karena banyak sekali kasus-kasus yang ditunda-tunda kadang tidak diselesaikan, padahal orang tua siswa itu kan mengharapkan kasus itu cepat selesai. Itu masalah orang tua atau dengan siswa. Ya. Nah, menurut Bapak nih Pak, adakah seseorang atau siapa saja yang menjadi orang yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Siapa saja Pak? Silakan. Alhamdulillah kita sekolah swasta. Ya. Yayasan selalu Ya. mensupport. Yayasan selalu mensupport dan siap kapanpun waktu ketika kita membutuhkan. Ya. Nah, kan kita ada divisi Ya. SDM, Betul. divisi dakwah, divisi kurikulum. Mereka kapanpun siap untuk membantu kita untuk mendukung apapun kegiatan sekolah yang sifatnya memajukan sekolah. Yang kedua tentu yang mendukung. Yang mendukung kami setiap tahun itu ingin siswa yang siswa itu yang orang tua siswa kita sebelum masuk kita memberikan edukasi. Inilah sekolah kita. Kita perlu bukan hanya mereka menitipkan anak, tapi perlu juga kita dukungan dari mereka masukan orang tua. dan respon orang tua alhamdulillah kita terbuka. Terbuka, orang tua terbuka, kita WA, kita selalu terbuka, silakan kasih masukan. Kemudian faktor yang mendukung tentunya selanjutnya adalah kita selalu membuat komunikasi yang baik antara kita dan lingkungan sekitar kita sekolah dengan misalnya RT setempat semua. Jadi supaya kehadiran kita itu bermanfaat untuk mereka. Ini dukungan yang kita rasakan selama ini. Itu yang menjadi mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus atau dalam langkah-langkah Bapak dalam pengambilan keputusan ya. Nah ini terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, nah pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang bisa disampaikan ke kami ini Pak? Ya, baik. Mengambil apa? Kita sadari bahwa setiap tahun itu selalu mengalami perubahan. Siapa yang tidak bisa mengikuti perubahan maka dia akan tergilas. Iya betul. Maka perubahan itu sendirilah yang mampu merubah. Maka pertama dari SOP. SOP ini kita selalu kaji dan selalu kita perbarui. Kenapa? Karena kan setiap tahun tuh siswa berubah, berganti terus. Kemudian perkembangan teknologi. Terkadang perkembangan teknologi itu mendukung SOP itu sendiri untuk kita jalankan.
Terkadang kita terlalu jadul, maka anak-anak juga tidak sesuai dengan zamannya. Ya. Maka selalu kita perbarui SOP itu untuk disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Perkembangannya sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan di zaman. Karena Iya, tentunya setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Setiap tahun, setiap zaman pasti zaman milenial dengan zaman kolonial pasti berbeda. Nah, ya, jadi dari wawancara ini sungguh sangat menarik sekali apa yang dapat kita pelajari. Ambil kesimpulan bahwasanya Bapak Sarbani ini sudah menyampaikan langkah-langkah beliau dalam pengambilan keputusannya. Sangat menarik sekali. Yang saya tangkap adalah pertama tadi berbasis dengan SOP peraturan, kemudian juga bagaimana peraturan itu berdampak kepada siswa, ya, apakah ada bermanfaatannya bagi siswa atau tidak. Oke, terima kasih Pak Sarbani. Semoga sebagai kepala sekolah tetap semangat, tetap mendukung secara penuh, berkontribusi secara penuh kepada sekolah, ya. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai. Amin. Dan sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengidentifikasi dilema etika ini memang sangat sulit sekali, karena ini merupakan keyakinan yang benar dan benar. Saya di sini sebagai kepala sekolah, mungkin untuk mengidentifikasi kasus dilema etika ini, kita harus mencari akar permasalahannya dulu. Kira-kira apa permasalahannya, kemudian kita rembukan dengan teman sejawat atau guru-guru bagaimana dilema etika ini bisa kita selesaikan dengan baik. Kemudian langkah-langkahnya, saya akan yang pertama mengidentifikasi pokok permasalahannya, kemudian saya akan menelusuri masalah-masalahnya, kemudian saya akan bermusyawarah dengan guru-guru yang ada di sekolah saya untuk mengambil sebuah keputusan nantinya. Kemudian tantangan yang sulit bagi saya, memang sangat sulit sekali membedakan atau mengambil keputusan tentang dilema etika, karena masalah ini memang benar PS benar, ya. Jadi kita memang benar-benar harus bisa mengambil keputusan yang sebenarnya, kemudian tidak menimbulkan kerugian sepihak. Mungkin kalau dalam kasus anak itu tidak merugikan kepada anak. Kemudian siapa orang yang mendukungnya? Orang-orang yang mendukung ini mungkin dari pihak kepala sekolah, kemudian dari pihak guru-guru, kemudian dari pihak komite sekolah, bahkan bisa wali murid. Kemudian pelajaran yang sangat penting adalah saya berusaha mempelajari bagaimana cara mengambil keputusan tentang dilema etika dan bujuk rayu, ya. Karena dilema etika ini memang sebenarnya sangat sulit bagi saya untuk mengambil keputusan. Cuma saya di sini sebagai kepala sekolah, saya akan menerapkan perilaku dilema etika ini untuk saya terapkan di sekolah saya. Kemudian saya akan selalu bekerja dengan guru-guru di sekolah untuk mempelajari dilema etika ini, supaya ketika kita ada masalah dan mengambil keputusan, kita tidak merugikan pihak sebelah. Intinya saya sebagai kepala sekolah akan berusaha untuk mengambil keputusan sesuai dengan mengambil 9 langkah yang diterapkan di dilema etika itu. Mungkin hanya itu Bapak jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, demikian tadi
wawancara saya bersama Bapak Sarbani dan Bapak Samijo. Dan menurut saya praktik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Sarbani dan Bapak Samijo sudah sangat tepat dan sedikit banyak sesuai dengan prinsip, paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan dalam dilema etika. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.